Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Ansar yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan di pagi hari ini, dan kita berharap akhir daripada cerita kehidupan adalah mulia, yaitu husnul khatimah, dan kita dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang paling kencang aminnya, mudah-mudahan Allah istijabah tahun depan berangkat umrah. Amin. Bapak Ibu, saya ada testimoni, bukan testimoni tapi ada contoh dulu. Tahun 2013 saya ngisi kajian di waktu masih mahasiswa, kebetulan pulang dari Timur Tengah, kemudian isi kajian di daerah Depok. Saya bilang ke ibu-ibu, barang siapa yang paling kencang aminnya kita doakan bersama, mudah-mudahan tahun depan kita bertemu di depan Ka'bah. Nah ini ceritanya 2014 saat itu ya, ada ibu-ibu lagi tawaf, kemudian ya nyapa, Assalamualaikum Pak Ustaz, saya itu salah satu peserta yang ikut kajian, dan waktu itu Ustaz bilang kita ya ketemu di depan Ka'bah yang paling kencang aminnya. Subhanallah, pada saat yang bersamaan kita ketemu di depan Ka'bah. Mudah-mudahan peristiwa itu terulang kembali, karena sejarah kata para ulama at-tarikhu yukarriru nafsahu, sejarah akan terulang dengan sendirinya. Setiap tikungan sejarah ada orangnya, setiap orang ada masanya. Barang siapa yang paling kencang aminnya, mudah-mudahan tahun depan berangkat haji lagi. Amin. Kita ketemu di Arafah. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini, dalam waktu yang tidak panjang, izinkan saya kemudian untuk ya menyampaikan satu cerita. Ya, saya datang Bapak Ibu bukan untuk mengajarkan. Kalau saya lihat dari ujung ke ujung tadi persis seperti bapak-bapak saya, persis seperti bapak saya dan ibu saya. Tidak mungkin seorang anak kemudian mengajarkan seorang bapak. Jadi saya datang ke sini untuk bercerita kepada Bapak Ibu semua tentang tema yang sudah kemudian dikasih, yaitu tema tentang sejarah Kutubus Samawiyah. Kutubus Samawiyah. Bapak Ibu, kira-kira Kutubus Samawiyah itu apa maknanya? Kitab-kitab Samawi. Nah, apa yang dimaksud dengan kitab-kitab Samawi? Kitab artinya apa? Kitab artinya ya kitab. Samawi artinya langit ya. Berarti kitab-kitab langit. Bapak Ibu ya, kira-kira kalau kita ditanya semua Bapak Ibu, berapa kitab langit yang Allah turunkan ke muka bumi ini? Ada 4. Ada yang lain Bapak Ibu? Yang jawab benar boleh pulang duluan. Berapa Bapak Ibu?
4. Baik, saya tambahkan ada 104. Oke, ada 104. Kepada siapa diturunkannya? Para nabi dan rasul. Pertanyaannya, kira-kira berapa jumlah nabi dan rasul? 25. Baik, saya bantu. Ada 124.000 nabi, 315 rasul, 25 yang wajib diimani dalam Quran, baik yang disebutkan namanya maupun yang tidak disebutkan namanya. Kira-kira pelajaran kita hari ini ada 124.000 nabi. Nanti mohon dihafalkan namanya karena ini akan ada ujiannya. Siap Bapak Ibu? Saya biasanya kalau di kampus ngajarnya di semester 7. Saya di sini lihat sudah lewat semester 7-nya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu izinkan saya ya untuk menuliskan saja supaya nanti kebayang, karena ini akan kita berbicara tentang nama, tentang tahun, tentang lokasi ya, dan ini butuh memori. Salah satunya caranya adalah ditulis. Izin Bapak Ibu saya tuliskan saja ya. Baik, saya tulis. Ada ini papannya ya. Izin Pak ya. Berbicara para nabi dan para rasul, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa rujukan yang bisa kita lihat. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir punya kitab namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Itu sekitar 22 jilid. Tentang awal mula penciptaan manusia sampai nanti hari kiamat. Nama kitabnya apa? Al-Bidayah wa Nihayah. Dan beliau memiliki khusus kitab tentang berbicara tentang kisah-kisah para nabi, maka beliau sebut dengan bukunya disebut dengan Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa namanya? Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam adadul anbiya?" Berapa jumlah para nabi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 124.000 nabi. Kemudian rasulnya ada 315 rasul, 25 yang wajib diimani dalam Quran. Baik yang mazkur atau lam yazkur, yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala secara spesifik namanya, mulai dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, nabi pertama kali siapa? Nabi Adam. Oke, dari sini saja. Nabi Adam. Nabi Adam ini adalah nabi ya, disebut gelarnya dengan Abul Bashar, bapaknya manusia. Kenapa disebut dengan Abul Bashar? Karena tidak ada wujud manusia di muka bumi pada saat itu kecuali Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa beliau disebut dengan Abul Bashar, bapaknya manusia? Bapak Ibu, kira-kira dari 3 makhluk, pertama jin, malaikat dengan manusia, mana yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Mana? Baik, siapa yang jin siapa? Coba angkat tangan. Nanti ada nilai puasnya nih Pak. Yang mengatakan malaikat siapa? Baik. Ada dialog Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara 3 makhluk, maka yang pertama kali Allah ciptakan adalah malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil malaikati min nurin." Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqa al-jin min marijin min nar. Dan Allah ciptakan jin dari kobaran api. Wa khuliqa Adam mimma wasafa lakum. Dan Allah ciptakan Adam dari tanah. Jadi kesimpulannya adalah dari 3 makhluk ini yang pertama kali Allah ciptakan siapa? Malaikat, kemudian jin, kemudian manusia. Baik. Oke, nanti ada
kajian khusus ini, Bapak Ibu ya. Saya punya tema tentang ini kajian khususnya. Baik, saya ke Adam saja langsung. Adam alaihissalatu wassalam ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh dua makhluk sebelumnya. Apa itu? Pertama, khalaqtu biyadayhi. Kata Allah, aku ciptakan Adam langsung dengan tanganku. Bagaimana tangannya Allah? Ya, itu nanti ada pembahasan khusus tentang ilmu tauhidnya. Kemudian, wa 'allama Adam al-asma, dan Allah langsung yang mengajarkan Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan Adam, wa nafakhtu min ruhi, dan aku langsung yang meniupkan ruhnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma, dan ketiga adalah Allah yang mengajarkan langsung Adam alaihissalatu wassalam tentang nama-nama, tentang bahasa, tentang ya nama-nama di permukaan dunia ini, termasuk nama-nama benda yang ada di sekitar surga pada saat itu. Dan keempat adalah keistimewaan Adam alaihissalatu wassalam itu adalah fasajadal malaikatu, maka malaikat sujud kepada Adam liikramin wa ta'zimin bi amrillah, karena untuk mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Adam alaihissalatu wassalam itu memiliki 4 kekhusus. Ya, keempat keutamaan yang tidak dimiliki oleh siapa? Jin dan malaikat. Oke. Sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan yang namanya siapa? Adam. Maka Adam itu bertempat di mana, Bapak Ibu? Di surga. Kesalahan Adam itu apa, Bapak Ibu? Melanggar satu perintah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Terus aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kesalahan Adam itu adalah mendekat kepada pohon yang kemudian dilarang Allah Subhanahu wa taala. Adam memiliki satu kesalahan di dalam surga, turun ke bumi. Satu kesalahan. Bagaimana dengan kita? Ribuan kesalahan, kita berada di bawah, pede kita naik ke atas. Maka kalimat Adam alaihissalatu wassalam pertama kali ketika diturunkan ke muka bumi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat pertamanya Adam. Maka disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 23 itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Adam alaihissalatu wassalam ini kemudian diturunkan dengan istrinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam diturunkan di Hindia, kemudian Hawa diturunkan di Jazirah Arab. Kemudian mereka saling mencari, ketemulah mereka di satu tempat disebut dengan Arafah, maka disebut dengan Padang Arafah. Maka ketika mereka bertemu, maka mereka kemudian menjalin hubungan rumah tangga sampai mereka memiliki berapa anak? Berapa anaknya? Maka Adam memiliki 40 anak, 20 laki-laki, 20 perempuan, setiap melahirkan kembar tanpa sesar. Kira-kira ada enggak yang melahirkan ya? Yang melahirkan 20 kali tanpa sesar di sini? Kembar lagi kan? Anak pertama disebut dengan Qabil, anak terakhir dengan Ummul Mugith. Ya, ini juga ada kajian khususnya tentang Nabi Adam. Saya akan sedikit kepada struktur para nabinya dulu supaya kemudian kita lihat siapa yang nabi yang wajib diimani dalam Quran itu. Bapak Ibu, Adam alaihissalatu wassalam ini ya memiliki salah satu anak yang paling familiar, dan anaknya Adam ini kemudian diangkat menjadi nabi. Yang nabi itu disebut dengan nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Sis.
Nabi Sis ini memiliki anak nanti, ya. Keturunannya siapa? Idris. Sebelum Idris, Anushi. Anushi punya anak namanya Kinan. Kinan punya anak namanya Mihail. Mihail punya anak namanya Akhnuk. Akhnuk nama lainnya adalah Idris. Kalimat atau Nabi Idris ini hanya disebutkan satu dalam Al-Quran satu kali. Wa rafa'nahu makanan 'aliyah, dan kami angkat Nabi Idris di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi. Satu-satunya Nabi yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di langit siapa? Nabi Idris. Maka satu-satunya ayat yang berbicara tentang Nabi Idris adalah ayat ini. Wa rafa'nahu makanan 'aliyah, dan kami angkat Nabi Idris ke tempat yang paling mulia, di tempat yang tinggi. Kenapa dicabut nyawanya Nabi Idris di tempat yang tinggi, yaitu langit, kata para ulama. Maka nanti ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj itu, salah satu di antara pintu-pintu langit itu ketemu dengan siapa? Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Nabi Idris memiliki anak namanya siapa? Matusyalih. Matusyalih punya anak namanya Lamih. Lamih punya anak namanya Nuh. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan antara jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu 10 qurun, 10 generasi. Kata kornun dalam bahasa Arab itu, Bapak Ibu, kornun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Kata Nabi, kornun itu bermakna 100. Berarti 1 abad. 1 abad. Berarti kalau seandainya 10 abad, maka maknanya kira-kira mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Adam itu kiranya 10 abad. Berarti maknanya berapa tahun? 1000 tahun. Ini kata Abdullah bin Abbas ketika memberikan penjelasan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, dan ini juga dikuatkan oleh pandangan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kita hitung Bapak Ibu, dari Nabi Nuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Nah, Idris 10. Asyarul 10 generasi. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu turunkan seorang rasul pertama kali di muka bumi ini. Siapa itu? Nuh. Rasul pertama kali di muka bumi ini Nabi Nuh. Mana dalilnya? Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Surah Nuh. Sesungguhnya kami turunkan Nuh kepada kaumnya untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Kaumnya Nabi Nuh itu disebut dengan kaum Nuhin. Kaumnya Nabi Nuh. Siapa Nuh ini sebenarnya? Nuh ini adalah orang yang Allah kemudian utus kepada bangsa hari ini Irak. Memiliki usia, Al-Quran disebutkan bi alfi sanatin ila khamsin, 1000 tahun kurang 50, berarti berapa? 950 tahun. Memiliki istri, disebut dalam Al-Quran, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Kami memperumpamakan 2 orang nabi, dua-duanya istrinya tidak beriman. Nuh, Lut. Dalam ayat ini, dalam surah At-Tahrim ayat 10. Pertanyaannya, siapa nama istri Nabi Nuh? Disebutkan dengan kata imra'atun. Apa arti imra'atun? Perempuan atau istri. Kata imra'atun dalam bahasa Arab ini sepadan dengan kata mir'ah. Mir'atun artinya apa? Kaca. Maknanya apa? Ternyata perempuan itu tidak boleh jauh dari kaca. Kata padanan katanya
Sama. Makanya bisa kita buktikan sekarang. Ibu kalau mau berangkat ke majelis taklim, dandannya lama betul. Sekarang, kalau dulu datang ke majelis taklim, turun dari mobil masih lihat sendiri. Masuk ke masjid masih lihat, sempat lihat kaca masjid. Bersiap-siap ustadznya naik masih lihat HP, kerudungnya diperbaiki. Itu imra'atun atau mir'atun. Ibu, mir'atun ini kaca, itu fungsinya apa? Memantulkan cahaya atau bayang-bayang? Bayang-bayang. Ketika kaca itu pecah, bisa nggak diurai kembali? Bisa nggak diurai kembali? Bisa, tetapi fungsinya tidak akan pernah berfungsi sempurna sebagaimana sedia kala. Apa maksud maknanya Bapak Ibu? Ketika wanita diibaratkan sebagai sebuah kaca, ketika hatinya kemudian mulai tersakiti, maka ibu-ibu akan mudah memaafkan tapi susah untuk melupakan. Kita buktikan teori ini. 10 tahun yang lalu, kejadian peristiwa kesalahan satu suami itu bisa diingat-ingat dan diulang-ulang kembali. Betul? Itu yang saya bilang mudah memaafkan tapi susah untuk melupakan. Jadi kajian parenting Pak Ustaz. Oke, langsung sini. Kata imra'atun tidak disebutkan secara spesifik namanya siapa. Dalam ilmu tafsir Bapak Ibu, kalau ada orang disebutkan dalam Quran tidak disebutkan namanya secara spesifik, lokasinya di mana, ya sifatnya bagaimana, kata para ulama tafsir bisa jadi orang itu akan memiliki sifat dan sifatnya ini akan ada orang-orang yang sama dengan sifat orang ini di masa-masa yang akan datang. Itu maknanya. Tapi kalau kemudian disebutkan namanya spesifik, lokasinya bagaimana, sifatnya bagaimana, bisa jadi tidak akan muncul orang-orang setelahnya dengan sifat yang sama. Pertanyaan saya adalah, istri Nabi Nuh itu disebutkan sifatnya atau inisialnya? Inisialnya. Imra'atun, hanya wanita. Maka dalam ilmu tafsir, kajian ilmu tafsir, sebagaimana Imam Ibnu Katsir menyebutkan, imra'atun berarti istrinya siapa namanya? Punya nama atau tidak? Punya. Siapa namanya? Ibu Nuh. Benar ini Ibu Nuh. Udah benar ini, Masya Allah gitu ya. Sama kalau di komplek itu kan nama suaminya Bambang, sebutnya siapa? Ibu Bambang. Udah benar ini ibu, Masya Allah. Namanya Waliqah. Siapa namanya? Waliqah. Pelan-pelan Bapak Ibu, karena nanti saya akan sebutkan siapa saja Nabi yang memiliki kitab samawi. Itu masalahnya. Ya, saya sebutkan dulu nama-namanya, baru siapa kitab samawi itu turun di mana saja. Oke. Waliqah ini nanti memiliki anak keempat. Pertama namanya Kan'an. Kan'an inilah yang kemudian ketika banjir terjadi, ketika ayahnya berdakwah dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Nuh ayat yang kelima, Inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Kata Nabi Nuh, Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Saya berdakwah kepada mereka wahai Allah, lailan wa nahara, siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Yang hanya beriman itu adalah firar. Kata firar itu hanya beberapa saja. Bayangkan Bapak Ibu, usia Nabi Nuh 950 tahun berdakwah kepada kaumnya, yang beriman hanya 80 orang. Ini kata Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat itu. Samanuna rajulan aluhum, kata beliau,
80 orang plus keluarganya saja plus anaknya 3 nanti yang beriman. Berarti 83. Kalau kemudian Bapak Ibu kita bagi 950 bagi 80 rata-rata sekitar 12. Berarti bayangkan Bapak Ibu 2/12 tahun baru 1 orang yang beriman. Maka inilah alasan nanti Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul pertama di muka bumi dan terkategorikan sebagai ulul azmi minar Rasul. Halo? Masih ada ini? Oke, bisa lanjut ya kalau masih ada gitu ya. Kanan termasuk orang yang tidak beriman dengan ibunya. Kenapa? Karena Kanan lebih dekat dengan ibunya yang tidak beriman ini, sehingga dididik oleh ibunya langsung, maka lahirlah anak yang tidak beriman. Buktinya mana? Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan banjir bandang sekitar 40 hari 40 malam. Dan banjir itu kata Sufyan Ats-Tsauri 150 hari. Banjir itu terjadi 150 hari. Nah, lagi-lagi ini ada kajian khusus saya di Bapak Ibu. Nanti lihat di channel YouTube saya ada tentang kajian Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Saya percepat saja. Ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasallam melihat anaknya yang sudah terjepit dengan ombak, ombaknya ini Bapak Ibu seperti kaljibal kata Quran, seperti gunung-gunung yang besar. Wanada Nuh, kemudian Nuh alaihi salatu wasallam memanggil anaknya. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, kamu naik bersama kami ke perahu ini. Kata anaknya, apa pintar anaknya. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan lari ke gunung. Kata Quran di ujung ayatnya, wa kana minal mughraqin, dan dia termasuk orang-orang yang dikam Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kira-kira ini anak dalam kondisi yang sudah terjepit, ayahnya kemudian suruh naik, anaknya mampu berkata dengan menggunakan logikanya, saya akan pergi ke gunung, karena nggak mungkin logika anaknya ini mengatakan apa? Airnya akan sampai ke gunung. Kira-kira pintar nggak itu anak, Bapak Ibu? Pintar. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa sepintar-pintarnya anak Bapak Ibu, kalau tidak taat kepada kedua orang tuanya pasti hancur di akhiratnya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doa malaikat Jibril dalam hadis Imam Muslim, radhima an furajulin, celaka seseorang. Siapa yang celaka? 3. Satu di antaranya adalah wa man adraka walidayhi aw kilahuma 'inda al-kibar falam yudkhilal jannah. Ada anak yang menemukan kedua orang tuanya sudah tua renta tapi tidak mampu berbakti kepada orang tuanya atau durhaka kepada kedua orang tuanya, pasti celaka dunia akhirat. Maka wa kana minal mughraqin, maka dia termasuk orang yang tidak memiliki keturunan. Kan ditelan Allah Subhanahu wa taala. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum, setiap aku dakwah kepada mereka, kata Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka kemudian menutup telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum, kemudian mereka memakai kain hitam untuk tidak melihat Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Wastakbaru istikbara, dan mereka berlaku sombong kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Siapa itu? Kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan 40 hari 40 malam hujan dari langit dan hujan dan air dari bumi, Pak. Maka terjadilah banjir itu, kata Abdullah bin Abbas, selama 150 hari. Berarti sama maknanya setengah tahun. 40 menit saja banjir di Bekasi ini sudah hujan sudah banjir Bapak, apalagi 40 hari 40 malam. Dan kita doakan hari ini di Padang, di Medan, di Aceh, umumnya di Sumatera, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran bagi saudara-saudara kita dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam urusan mereka. Amin. Baik, ke sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak kebayang Bapak Ibu, terjadi hari ini banjir yang begitu dahsyat di kota Sumatera, bagaimana banjir yang terjadi di Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Maka ada kajian khusus tentang apakah dunia ini banjir seluruhnya atau sebagiannya atau memang kaum Nabi Nuh saja. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Banjir seluruh permukaan dunia atau sebagiannya saja?
Oke, saya setip dalilnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nanti dari generasi Nabi Nuh itu akan muncul seorang rasul dan nabi dan disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Setelah 9 generasi ke bawahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya bersama Ismail, dialah yang merenovasi awal mula Ka'bah di zaman itu, yang sudah terkena banjir di zaman Nabi Nuh selama 9 generasi ke atas. Pertanyaan saya, dari Irak ke Saudi Arabia berapa jaraknya? Jauh, sekitar 2,5 jam kalau pakai pesawat, 3 jam. Bapak Ibu, kira-kira ya, logika sederhananya, dunia pada saat itu tenggelam atau tidak? Ini dalilnya. Oke, saya nggak akan bahas itu karena ada kajian khusus di sini lagi. Waliqah ini punya anak 4. Anaknya ini tidak beriman, maka tenggelam dia. Maka tidak ada wujudnya hari ini anak Kan'an. Anak yang kedua disebut dengan Sam, disebut dengan Sem, bangsa Semitik. Kata Nabi ada 3 wujud orangnya hari ini: Arab, Persia kuno, dan Eropa hari ini secara umum. Maka syakal mereka sama ini, Pak. Kemudian ada Yafis, disebut dengan bangsa Yapetik. Siapa mereka? Qaumun Atrab, bangsa Turki. Mongolia, serumpun dengannya Cina, Jepang, apa lagi? Korea, ya. Kemudian bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Ingat Bapak Ibu, bangsa Ya'juj wa Ma'juj, bangsa Yapetik ini. Ya. Kemudian Baltik. Baltik itu bangsa Baltik mana? Eropa Timur, ya, atau Yunani. Eropa Timur seperti Rusia, Tajikistan dan seterusnya. Nah, kemudian ada Ham. Ham ini siapa? Habasyah, Afrika, Yubi, Sudan, Syam. Syam ini ada 4 negaranya: Palestina, Yordan, Suria, Lebanon. Kemudian ada kaum Kiptia, kaumnya Firaun, Mesir. Kemudian bahasa Berber, itu mana? Maroko dan Afrika secara umum. Nah, mungkin kita bertanya, ya, orang Jatiwaringin ini, ini apa ini? Mayuringin. SK. Jatiringin, Kayuringin. Jatiwaringin mata tempat saya tuh ya. Kayuringin itu keturunan siapa? Masuk mana nih kira-kira? Yang bagus mana Pak Haji? Masya Allah. Yang bagus Mesir. Apanya yang bagus ini? Oke, pelan-pelan Bapak Ibu, pelan-pelan. Karena ini kita ngapal nama-nama, oke? Tidak ada kata ulama manusia di muka bumi hari ini seluruhnya, dari benua Afrika, Amerika, Eropa, Asia, Australia, kecuali akan sanad nasabnya akan tersambung kepada 3 anak Nabi Nuh. Kalau nggak Sam, Yafis. Kalau nggak Yafis, ya Ham. Dari sini menguatkan pandangan bahwa permukaan dunia pada saat itu hancur. Kenapa? Karena doa Nabi Nuh alaihissalam. Karena 950 tahun berdakwah, nggak ada yang beriman, Pak. Sesabar-sabarnya Nabi punya batas juga, Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang mengatakan sabar itu nggak ada batasnya, salah. Karena Nabi Nuh alaihissalam yang menggunakan senjata terakhirnya
Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dajjal." Wahai Allah, jangan pernah Engkau sisakan orang kafir di muka bumi ini. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk membinasakan seluruh umat manusia pada saat itu dan tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan Nabi Nuh itu tidak mampu memberikan syafaat kepada umat manusia. Tentang hadis syafaat itu kan Bapak Ibu. Itu alasannya. Kenapa Nabi Muhammad SAW mampu memberikan syafaat? Karena Nabi Muhammad ketika dilempar itu ke Taif, kemudian malaikat Jabal kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, kalau seandainya aku mau, kamu mau, saya akan timpakan seluruh penduduk negeri Taif ini yang melempar Anda." Kata Nabi apa? "Fa innahum qaumun la ya'lamun." Jangan, karena dia tidak beriman hari ini, karena dia nggak ngerti. Hari ini dia nggak ngerti. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi minggu depan, bisa jadi bulan depan, bisa jadi tahun depan. Bisa jadi dia tidak beriman tapi anak keturunan beriman. Subhanallah. Doa Nabi inilah yang kemudian diistijabah Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-8 Hijriah, Fatu Makkah terjadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Siapa mereka ini? Orang-orang Taif ketika Fatu Mekah itu terjadi. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Nabi mengiyakan malaikat Jabal pada saat itu, ayat ini nggak turun. Ayat ini nggak turun Bapak Ibu. Maka itulah alasan Nabi dari 124.000 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya Nabi yang mampu memberikan syafaat kepada manusia. Oke, kesini kita Bapak Ibu, fokus ya. Saya kesini. Sam Bapak Ibu memiliki 9 generasi keturunan ke bawahnya. Ketika mereka nanti turun di Turki, ikut judi, kemudian mereka berpencar. Sebelum berpencar, Nabi Nuh itu berpesan dua kalimat yang diperintahkan untuk dikerjakan dan 2 kalimat yang dilarang oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Oke. Ketika Sam ini turun di Bukit Judi yang ada lokasinya hari ini di mana? Di Turki, maka beliau kemudian pergi ke wilayah barat Palestina, kemudian pergi ke wilayah selatan yaitu Yaman. Beliau kemudian menetap di Yaman. Siapa? Sam ini. Maka di Yaman itu Bapak Ibu ada kota namanya Son'a, di situ ada pasar, di situ kemudian ada sebutan Babul Yaman, ada 7 bab itu di situ, dan itu disinyalir dan diyakini itu dibuat di zamannya anak Nabi Nuh yaitu Sem. Dan ajaibnya masih hari ini. Saya 5 kali ke Yaman, Pak. Ya. Karena kalau kuliah dulu transit di situ dulu, karena cari pesawat yang paling murah. Ya. Yemenia Airlines. Yang dibom kemarin sama Israel. Oke. Sam ini nanti memiliki keturunan namanya Azar. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Dan ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, dan Azar ini memiliki anak keturunan 3. Pertama Ibrahim, dan Azar ini memiliki saudara laki-laki namanya Haron. Haron ini memiliki anak perempuan cantik sekali namanya Sarah. Kata para ulama, Sarah ini adalah wujud wanita di muka bumi paling cantik di muka bumi. Sepupunya. Berarti ibu, kalau bapak hari ini mengatakan istriku, engkau adalah wanita tercantik di muka bumi, bohong. Karena sudah diambil nominasi itu oleh siapa? Sarah. Sepakat para ulama. Yang laki-laki yang paling gagah itu siapa? Yusuf. Makanya kalau ada orang Ustaz yang gagah sekali, bohong itu dia. Gagah banget ya sekarang. Baik, ada maunya itu. Ada maunya, pinjam uang Ustaz. Itu. Baik. Sarah ini menikah dengan siapa? Ibrahim. Azar memiliki 3 anak, salah satunya Ibrahim, kedua Haran. Haran ini persis sama dengan
pamannya. Harun inilah yang nanti memiliki anak keturunan Nabi, disebut dengan Nabi Lut. Maka Lut itu dengan Nabi Ibrahim siapanya? Keponakan. Ingat-ingat. Maka ketika di zaman Namrud berkuasa, yang beriman hanya 3 biji orang di situ saat itu. Ibrahim 3 biji, 3 orang. Ibrahim, Sarah dengan Lut, itulah yang dibawa dari Babilonia, dari Irak menuju Palestina, dari Palestina menuju Mesir. Ketemulah di Mesir dengan seorang raja, maka diberilah hadiah Nabi Ibrahim alaihissalam oleh raja tersebut, maka dikasih seorang wanita yaitu Hajar. Saya akan sedikit Hajar ini Bapak Ibu. Hajar ini adalah wanita putri raja yang ditawan oleh raja yang berkuasa pada saat itu. Jadi apa kesimpulannya? Bukan budak. Sering kita didoktrin Bapak Ibu bahwa Hajar itu budak, bukan. Yang mengatakan budak itu adalah Yahudi supaya memberikan stigma Nabi akhir zaman itu muncul dari zaman budak. Padahal dia adalah putri raja yang ditawan oleh raja yang berkuasa pada saat itu. Itu ceritanya. Maka Ibrahim ini kemudian menikahi Hajar, maka turunlah anaknya bernama Ismail. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in indaka baital muharram. Aku titipkan wahai Allah anakku bernama Ismail di tempat yang tidak banyak penghuninya, tidak ada makanan, di sisi Ka'bahmu, di sisi rumahmu. Ingat Bapak Ibu, Ka'bah itu adalah bangunan pertama kali yang turun di muka bumi. Tidak ada benda apapun di muka bumi sebelum Ka'bah turun. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah fihi ayatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Apa maknanya Bapak Ibu? Bangunan pertama kali di muka bumi itu adalah Ka'bah. Di dalamnya terdapat maqam Ibrahim. Barang siapa yang masuk pasti dia selamat. Apa maknanya? Rumah Allah itu adalah tempat yang paling damai, tempat yang paling aman. Harusnya begitu. Tapi kenapa ada orang yang dianiaya sampai meninggal di masjid? Kenapa hari ini masjid digembok? Jam 8 masjid sudah digembok. Ada maling ada. Berarti nggak aman. Fihi ayatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Ini kata ayat Quran surah Al-Imran. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang datang ke masjid pasti dia aman. Tapi kenapa ada orang hari ini datang ke masjid justru hatinya keras? Ada orang datang ke masjid hari ini justru hatinya tidak ramah kepada saudaranya. Ada orang hari ini mengaji terus menerus penampilannya Islami tetapi tidak ramah pandangannya terhadap kaum muslimin. Lisannya tidak ramah kepada kaum muslimin. Seharusnya semakin dia tunduk kepada Allah, semakin dia sering mengaji, semakin dia sering ke masjid, maka rahmat dan kasih sayangnya itu jauh lebih besar daripada perbedaan yang ada. Halo? Jadi begini pengajian. Oke. Sampai mana tadi itu? Ismail. Orang Betawi bilang Mail. Ibrahim panggilnya Baim. Boim apa ya? Oke. Ismail 13 tahun Ismail muncullah anak dari Sarah namanya Ishak. Ibrahim itu istrinya berapa? Kita diajar oleh guru-guru kita 2, padahal istrinya 4. 2 yang pakai KUA, 2 yang tidak. Ini lagi viral sekarang. Udah, gak usah sebut. Oke. Udah, cukup di situ. Nah, ini untuk membantah bahwa bukan Nabi Muhammad yang kemudian beristri lebih dari 1.
Tapi yang beristri lebih dari satu itu mulai dari Abul Anbiya, dan Nabi ini disepakati oleh 3 agama besar: Yahudi, Nasrani, Islam, Ibrahim. Maka disebut dengan agama Ibrahimik. Dan kemudian disepakati istrinya 4: Sarah, Hajar, Qanturah. Nah, ini ada kajiannya. Ini saya kemarin diskusi dengan salah satu ustadz ahli sejarah. Qanturah ini kemudian disinyalir nanti memiliki anak 6. Salah satu anaknya namanya Kanaan. Yang Kanaan ini nanti akan berada di antara Palestina dengan Yordan, disebut dengan bangsa Kanaaniun. Pada akhirnya ketika Nabi Musa alaihissalam datang dari Mesir ke Palestina, maka mereka kemudian menguasai bangsa Palestina. Pada saat itu ketika Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, idza anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun, kata bangsa Firaun, kata Bani Israil, wahai Musa, kamu pergi ke bersama Tuhanmu, berperang bersama kaum Jabarin ini. Siapa itu? Bangsa Kanaaniun. Salah satu daripada anak Qanturah itu Kanaan, dan Kanaan ini nanti memiliki keturunan nabinya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib dari Qanturah. Di antara anak yang 6 itu ada namanya Hind. Hind inilah yang kemudian menyeberang ke wilayah timur, dan itulah menjadi nanti cikal bakal bangsa Hindia. Dan ada ahli sejarah menyebutkan juga, walaupun ini kemudian harus diteliti lanjut, dari Hind itulah kemudian beranak pinak, berasimilasi dengan bangsa Cina, dengan Yafis tadi, ya, dengan keturunan Yafis tadi, maka lahirlah orang Jawi. Orang mana? Orang Jawa. Maka disebut dengan Siti Qanturah. Nah, tapi ini kemudian harus apa? Diteliti lebih lanjut manuskripsinya. Oke, saya kesini. Selain Qanturah ada Hajar binti Amin. Berarti berapa? 4. Sarah, Hajar, Qanturah, Hajar binti Amin, 4. Ibu berapa istrinya? Ibu gak ada jawab. Ini sejarah, kita belajar sejarah, Bu. 4. Siapa sebut? 2, 3, 4. Hajun binti Amin. Oke, bapak-bapak ini saya kira dari ujung ke ujung ini cuma satu yang diingat. Bininya Nabi Ibrahim berapa? Enggak. Itu aja. Oke. Dari Ishak ini memiliki 2 anak laki-laki. Anak pertama disebut dengan Al-Aish. Al-Aishu, dia punya anak keturunan Nabi, namanya Nabi Ayub. 20 tahun kemudian sakit, di antara keturunan Nabi Zulkifli. Udah suruh berhenti nih, Pak. Oke. Al-Aish ini kakaknya, maka muncul adiknya namanya Yakub. Yakub ini nama lainnya adalah Israil. Memiliki 12 anak, sebagaimana ungkapan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku melihat 11 bintang sujud kepadaku, 1 rembulan 1 matahari. Apa makna takwil mimpiku ya Allah? Ya wahai ayahku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan pernah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena inilah awal mula cerita bangsa Bani Israil. Berapa anaknya? 12. Banyak juga ya. Kira-kira istrinya berapa? 2. Baik, saya bantu tambah 2 jadi 4. Antara kakek dengan cucunya, bininya sama-sama 4. Berarti kalau ada orang gennya ada, berarti ada potensi itu, Pak. Saya punya kakek itu istrinya 2. Saya ditanya sama yang Ustaz Mujadi, istrinya berapa? 1 kasih. Bukan 1 di sini 1 sana, Pak. Sedang 1 di sini. Oke, lanjut, Pak. 4.
Di antara istrinya disebut dengan siapa? Siapa? Nggak tahu Pak Ustaz. Udah, kalau nggak tahu udah. Biar cepat nih kita siapa? Layya. Layya inilah yang memiliki anak namanya Lewi. Anak dari siapa? Anak dari Laban. Lewa ini anak keturunan yatim menjadi nabi dan rasul. Di antaranya ada 3 orang. Musa yang diutus kepada Bani Kiptiyah atau bangsa Kiptiyah, Fir'aun. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Kamu pergi kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Maka karena Nabi Musa ini Bapak Ibu, karena nggak cukup kuat argumentasinya, retorikanya tidak terlalu bagus dalam berdakwah, dia minta Nabi Harun untuk menemani dakwahnya. Ya, maka kalimat yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa dengan Harun itu Bapak Ibu, supaya mudah kemudian dipahami bahasanya, mudah dimengerti, ya, kuat kosakatanya, bisa kemudian dimengerti, didengar oleh orang lain, maka ayat dalam Quran itu diajarkan, ya, doanya apa? Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa supaya mudah berdakwah kepada siapa? Firaun. Makanya kalau kita nih Bapak Ibu, ya, kalau kita kemudian kasih sambutan, sering kita nggak pede Bapak Ibu. Kenapa? Karena takut, grogi, apalagi salah. Bapak aja, nggak pede, nggak biasa dan seterusnya. Oh, ternyata saya baca di doa. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Tadi saya baca begitu. Kenapa? Saya lihat bapak-bapak, saya grogi Bapak. Saya baca doa, Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah grogi. Nah, saya lihat dari ujung tadi kayak ustaz semua. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, ini baru sampai Nabi Ibrahim. Saya akan bercerita sampai Nabi Muhammad ini Bapak Ibu. Ini waktunya sudah habis nih. Papanya udah tulis sudah habis lagi. Ini baru dari keturunan satu Nabi Nuh. Ada Yafis, ada Ham. Nah, saya buat 41. Atau seri 1. Ini prolog. Kita belum berbicara kitab samawinya Pak. 104 kitab samawi kepada para nabi, ini baru 41. Karena sudah waktunya sudah habis Bapak Ibu, ya. Saya biasanya ceramah 42 menit. Lebih dari 42 menit kena cas. Enggak ada. Oke Bapak Ibu, karena ini kita belajar sejarah, saya kira tidak bisa langsung dihabiskan. Karena apa? Karena begini, belajar sejarah itu butuh memori panjang, butuh memori besar, dan tidak bisa kemudian kita belajar cepat-cepat, harus pelan-pelan. Apalagi mohon maaf, faktor U itu juga menentukan, itu ya. Baik Bapak Ibu, ini prolog dari kajian kita. Mudah-mudahan nanti ada ustaz-ustaz yang melanjutkan kajian ini. Ingat, ini baru prolog Bapak Ibu. Ini belum masuk ustaz ya. Karena kitab Samawi kita bahas. Ini baru sampai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad itu ada ribuan nabi. Akan disebut dengan Al-Anbiya Bani Israil. 12 anaknya Nabi Yakub itu Yusuf, Bunyamin, dan Nafleti, Zabalun, Yahuda, dan seterusnya. Itu satu-satu akan saya sebutkan siapa yang Nabi turun dari mereka. Baru 750 tahun setelah meninggalnya Isa, diangkatnya Isa alaihissalam, muncul Nabi akhir zaman,
yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kita akan track siapa nasab Nabi Muhammad kepada Nabi Adam dan siapa nasab Nabi Muhammad sampai hari ini. Ujungnya sampai condet. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira tidak ada pertanyaan, yang ada adalah tambahan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas waktu yang diberikan. Tadi di dalam Ustaz menyebut Nabi Musa alaihissalam, menyebutkan Nabi Harun. Mohon penjelasan datangnya dari mana hubungannya antara Nabi Harun dengan Nabi Musa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Nah, ini luar biasa. Ya, kita belum bahas sudah, masya Allah ada pertanyaan ini. Ya, baik, saya sedikit spill bahwa di antara nubuah Nabi Harun itu, Bapak Ibu, dari 124.000 nabi, sepakat para ulama menyebutkan satu-satunya nabi yang paling bagus dari tadikanya siapa? Nabi Harun. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah, arsil ma'i Harun. Ya Allah, kirimkan aku Harun untuk berdakwah kepada orang yang paling coklat di muka bumi siapa itu. Nah, untuk menyampaikan risalah dakwahnya itu, ya, sebelum mendapatkan Taurat, Nabi Musa itu mendapatkan apa? Suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran seperti ini. Kalau kita fotokopi itu, Bapak Ibu, kalau kita fotokopi ada lembaran-lembaran. Nah, itu namanya suhuf itu. Sebelum dicetak gitu. Kalau dicetak atau dibuat buku namanya kitab. Nah, dulu Nabi Musa itu sebelum mendapatkan Taurat, ketika Nabi Musa bermasalah dengan orang Kiptiah dengan Mesir, kemudian Nabi Musa diburu, kemudian pergi kemana? Ke Madian. Kota Madian itu di mana? Di Palestina. Penduduknya siapa? Anak keturunan Kanaan. Ketemulah dengan seorang nabi namanya Nabi Syuaib, menikah dengan putrinya. Ada mengatakan anak saudaranya Nabi Syuaib. Menikahlah, baru pulang balik lagi kemana? Ke Mesir, di antara perbatasan Mesir dengan Saudi disebut dengan apa? Sinai. Disitulah kemudian mendapatkan perintah untuk mendapatkan wahyu yang namanya Taurat. Nah, maka di antara mukjizatnya Nabi Harun itu, Bapak Ibu, adalah Allah kasih lisan yang bagus dalam berkomunikasi. Makanya komunikasi yang paling efektif siapa? Nabi Harun. Itu dalilnya, Bapak Ibu. Saudaranya, karena Nabi Musa itu memiliki cadel karena ada peristiwa di masa lalunya. Itu Pak ya. Salah satunya begitu. Nanti kita akan bahas satu-satu. Belum kita bahas Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Zakaria, Ilyas, Ibrahim, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas ilmu yang diberikan. Semoga Allah memberkati. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan umat Nabi Nuh yang naik kapal. Kata Ustaz ada sekitar 80 ditambah anaknya 3 orang. Karena anaknya 4, 1 karena durhaka terus ibunya nggak mau naik kapal. Nah, keturunan Nabi Nuh tadi itu 3 orang ini. Sementara yang sisanya yang lain itu apakah nggak ada silsilah tidak ada lagi perempuan. Jadi kan 80 tuh, tapi yang diciptakan yang 3 Nabi Musa. Baik. Kata Abdullah bin Abbas dan Imam Sufyan As-Tsauri, ya, radibu fis safinati Nuhin. Yang naik ke kapal Nabi Nuh itu, kata Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi, dan Imam Sufyan As-Tsauri, samanuna rajulan na'luhun. Itu ada 80 laki-laki dan keluarganya masing-masing.
Kemudian dan 3 anak Nabi Nuh alaihissalam sebelum ya mereka menyebar di muka bumi, maka Allah takdirkan semua meninggal dunia 80 bersama keluarganya. Masa yang sisa itu ada 3 bersama keluarganya. Itulah pendapat yang mengatakan tidak ada wujud manusia di muka bumi hari ini kecuali sumbernya dari 3 anak Nabi Nuh ini. Terus yang 80 itu meninggal dunia. Maka dari situlah kemudian nanti wasiat daripada Nabi Nuh itu 2 kalimat yang dijalankan, 2 yang dilarang. Apa itu? Di part berikutnya. Bisa aja Ustaz. Part 2. Karena belum ini, belum panjang sekali. Baik, sampai di sini. Bapak Ibu, terima kasih banyak yang sudah kemudian mengikuti diskusi ya. Kisah-kisah para nabi dan kitab Samawiyah ini, walaupun belum tuntas ya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan ya kita ketemu di dunia, insya Allah kita ketemu di surga Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yakin semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku masuk surga. Ingat-ingat kata Nabi, jangan mudah mengeluarkan orang dari Islam, jangan mudah mengkafirkan orang, jangan mudah memfasikkan orang, dan jangan mudah mencela orang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku masuk surga. Hanya saja mungkin ada yang mampir bentar. Nah, itu masalahnya di situ. Itu ada yang langsung keluar tol, ada yang langsung masuk tujuan dan seterusnya. Nah, kita berharap Bapak Ibu kita langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Udkhuluha bisalamin aminin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.